Assalamualaikum teman-teman muslim, gimana kabarnya? Semoga kita dalam keadaan sehat dan semoga kita selalu diberikan petunjuk dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bersama channel Adam bin Abidin di sini. Tahukah kalian tentang kisah malaikat maut dan seorang raja yang jalim? Salah satu dari sifat Allah adalah Al-Qadar, yang artinya yang maha menentukan. Dari kisah ini, bermula dari suatu negeri, terdapat orang-orang yang melakukan perjalanan laut menggunakan perahu yang sangat besar. Kebanyakan orang-orang yang di dalamnya adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah perjalanan pun, mereka melakukan tindakan yang membuat Allah tidak ridho. Mereka bermabuk-mabukan, berzinah, bahkan menyembah berhala dan berbuat maksiat lainnya. Sampai-sampai Allah menghukum mereka dengan azab gelombang laut yang sangat besar yang akan menenggelamkan perahu tersebut. Allah yang Maha Perkasa memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa orang-orang tersebut tanpa terkecuali. Malaikat maut pun menjalankan tugasnya untuk mencabut seluruhnya orang-orang yang ada di perahu tersebut. Di tengah-tengah tugasnya yang sedang mencabut nyawa, malaikat maut melihat ada seorang bayi yang masih suci dan tidak berdosa. Bayi itu menangis di tengah-tengah laut yang gelap dan bergelombang besar, yang sebentar lagi akan menenggelamkan seluruh perahu tersebut. Lalu malaikat maut pun berdoa agar bisa menyelamatkan bayi itu dan agar nyawanya ditangguhkan, karena masih suci dan tidak termasuk sebagai orang-orang yang bermaksiat tersebut. Allah lalu mengabulkan permintaan malaikat maut tersebut. Malaikat maut pun menyelamatkan bayi itu dan membawa bayi itu ke pinggir pantai. Lalu disimpanlah bayi tersebut. Di sana malaikat maut mengawasi sampai ada orang yang akan membawanya. Lalu selamatlah bayi tersebut. Tahun demi tahun pun berlalu. Beberapa periode tahun kemudian, ada sebuah negeri yang rakyatnya sangat tertindas dan teraniaya, yang dipimpin oleh raja yang sangat zalim. Mereka masyarakat negeri itu hidup di bawah kemiskinan dan serba kekurangan. Pajak yang sangat besar, hukum yang tidak adil, dan berbuat semena-mena kepada rakyatnya. Malaikat maut menyaksikan perbuatan zalim raja tersebut sampai-sampai malaikat maut bertanya kepada Allah, "Ya Tuhanku, kapankah ajal si raja zalim ini tiba?" Allah menjawab, "Belum saatnya." Malaikat maut seperti ingin segera mencabut nyawa raja zalim tersebut dengan cabutan yang keras dan menyakitkan. Hari demi hari pun berlalu. Bulan demi bulan pun berlalu, dan tahun demi tahun pun berlalu. Malaikat maut sabar menanti akan perintah Allah. Hari yang ditunggu pun akhirnya telah tiba. Ajal si raja zalim tersebut akhirnya datang. Lalu Allah memanggil malaikat maut dan memerintahkan malaikat maut untuk segera mencabut nyawanya. Malaikat maut pun bergegas memenuhi perintah Allah. Akan tetapi sebelum bergegas, Allah bertanya kepada malaikat maut, "Wahai malaikat maut, hari ini kau akan mencabut nyawa seorang lelaki yang kau selalu nantikan ajal lelaki tersebut." Wahai malaikat maut, apakah engkau tahu siapa lelaki atau seorang raja zalim tersebut? Malaikat maut pun menjawab, "Tidak tahu ya Tuhanku, sesungguhnya engkau yang maha tahu." Allah menjawab, "Ketahuilah malaikat maut, bahwa laki-laki tersebut adalah seorang bayi yang engkau selamatkan di tengah-tengah laut dahulu. Takdirku adalah takdir yang baik." Malaikat maut tertunduk. Sekiranya aku dahulu mencabut nyawanya, mungkin bayi itu akan masuk ke dalam surga. Karena tidak mempunyai dosa dan karena ditangguhkannya umur lelaki ini, banyak orang-orang yang terlindas atas perbuatannya. Dan sekarang laki-laki ini akan segera menemui ajalnya dan kelak akan menjadi penghuni neraka. Teman Islam, inilah kisah antara malaikat maut dengan raja yang zalim. Dari kisah ini, bukan berarti malaikat maut membantah perintah Allah. Karena pada dasarnya,
malaikat adalah makhluk yang selalu tunduk pada perintah Allah. Kisah ini hanya sebagai pelajaran dan contoh bahwa sesuatu yang Allah takdirkan pasti baik. Allah Maha Tahu dengan apa yang akan terjadi. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216 yang artinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik untukmu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk untukmu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini mengajarkan kita untuk memiliki husnudzon, berbaik sangka terhadap takdir Allah. Dan Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah menciptakan takdir-takdir seluruh makhluk 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dari benar atau tidaknya kisah ini, semoga ada pelajaran yang kita bisa dapatkan dan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih teman muslim. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Semoga pintu rezeki teman muslim terbuka lebar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.